Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pada kelas 2 SD. Sebelumnya, saya Yuni Amanda Novianti dari Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan NPM A1C 020012. Yang pertama, kita akan mempelajari perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari angka-angka yang sama. Kita langsung bahas ke contoh. Misalkan Ica memelihara 4 ekor kucing. Ia suka bermain bersama kucing-kucingnya. Ia penasaran berapa jumlah kaki kucing-kucingnya. Ayo bantu Ica untuk menghitung kaki kucing. Kalian pada tahu semua kan, kaki kucing berjumlah 4. Maka 4 dikalikan 4 artinya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4 sama dengan 6. Contoh kedua adalah kita bahas dengan perkalian dengan angka 0. Suatu bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Contoh 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan contoh yang lain. 6 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sampai 6 kali, maka hasilnya tetap 0. Selanjutnya kita akan membahas perkalian dengan angka 1. Suatu bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah contohnya 1 kali 8. Kita menuliskan 1 ditambah 1 tambah 1 hingga 8 kali. Jika kita tambahkan, maka hasilnya adalah 8. Itulah arti dari suatu bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perkalian dengan angka 2. Fakta unik terkait perkalian dengan angka 2 yaitu perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2 kali 6. Maksudnya dari 2 kali 6 adalah 6 ditambah 6. Sesuai dengan definisi tadi, perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Maka 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Ada suatu tabel yang mempermudah kita dalam mengerjakan perkalian yang disebut dengan tabel perkalian. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Contoh, tentukan hasil dari 4 kali 5. Maka selanjutnya adalah kita cari kolom dan baris yang sejajar dengan 4 dan 5. Yang pertama kolom dulu. Jadi kolom 4, kita cari yang sejajar dengan baris kelima, maka pertemuannya adalah angka 20. 20 itu merupakan hasil dari 4 kali 5. Berikut ini ada trik jari matematika perkalian di atas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kids Fun House. Di video kali ini kita akan belajar perkalian, khususnya perkalian 7, 8, 9 hanya dengan menggunakan jari. Oke, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Caranya mudah sekali ya. Adik-adik cukup melakukan penjumlahan untuk angka yang kecil dan perkalian untuk angka yang kecil ya. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung jawab aja yuk soal-soalnya. Di sini telah tersedia 4 soal ya. Soal yang pertama 7 dikali 7. Soal yang kedua 9 dikali 8. Soal yang ketiga 7 dikali 9. Soal yang keempat 8 dikali 8 ya. Biasanya untuk perkalian 7, 8, 9 itu agak cukup rumit. Namun
Dengan menggunakan jari-jari akan memudahkan adik-adik menjawab perkalian 7, 8, 9. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita jawab soal yang pertama ya. Jangan lupa adik-adik harus melakukan penjumlahan dengan angka yang kecil dan perkalian dengan angka yang kecil ya. Oke, yuk kita mulai. Tangan kiri dan tangan kanan. Yang pertama adalah 7. Gunakan tangan kanannya ya. 7. Nah, 7 itu kan seperti ini. 7 dikali 7. Nah, 7 dikali 7. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Untuk kan ini ada 2 jari, ada jari yang terbuka dan ada jari yang tertutup. Nah, untuk jari yang terbuka ini adik-adik jumlahkan berapa banyak jari yang terbuka. Oke. Kemudian untuk jari yang tertutup adik-adik kalikan nanti ya. Yuk kita coba yuk. 7 dikali 7. Ini ada berapa jari yang terbukanya? Ada 1, 2, ada 2. Sedangkan yang kiri ada berapa? 1, 2. Oh, ada 2 juga. Nah, adik-adik jumlahkan ada berapa? 2 ditambah 2. Jadi sama dengan 4. Oke, 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian setelah kita jumlahkan jari yang depannya, sekarang tugas adik-adik adalah mengalihkan jari yang tertutup di belakangnya. Jari yang tertutup ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3 jari yang tertutup. Kemudian yang di tangan kiri ada berapa yang tertutup? 1, 2, 3. Ada 3 juga yang tertutup ya. Jadi gimana caranya? 3 dikali 3. Berapa 3 dikali 3? 9 ya. Selesai. Jadi hasilnya adalah 7 dikali 7 sama dengan 49. Yuk kita langsung jawab soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 9 dikali 8. Gimana caranya? 9, gimana 9 ya? 9 itu kan seperti ini kan? Nih, biasanya kan kita menandakan angka 9 itu dengan menutup satu jari di belakangnya. Ini 9. Terus kalau 8 seperti apa? 8. Tuing. Nih, ya kayak gitu kan? Nah, sekarang tugas adik-adik yang pertama adalah menjumlahkan jari yang terbuka. Jari yang kanan ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Jari yang kiri 1, 2, 3. Nah, sekarang dijumlahkan. 4 ditambah 3. Berapa 4 ditambah 3? 7 ya. 7. Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Jadi angka yang di depannya adalah 7. Kemudian yang tertutup tadi, yang tertutup ada berapa? Yang sebelah kanan yang tertutup ada berapa? Ada berapa jari? Ada 1. Yang di tangan kiri ada berapa jari yang tertutup? Ada 2 ya. Kemudian adik-kalikan ya, adik-adik kalikan ada berapa? Jadi 1 dikali 2. Jadi berapa? 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 72. 9 dikali 8 sama dengan 72 ya. Kemudian yang soal yang ketiga. 7 dikali 9 ya. Tangan kanan dulu. 7 itu kan seperti ini biasanya kita menyimbolkannya seperti ini jarinya. Oke. Kemudian 9 seperti ini ya. 9 kan. Oke. 7 dikali 9. Oke. Tugas adik-adik yang pertama adalah menjumlahkan angka jari yang terbuka ya. Kita jumlahkan dulu yang kanan berapa jari terbukanya? 1, 2. Kemudian tangan yang kiri ada berapa yang terbukanya? 1, 2, 3, 4. Nah, dijumlahkan dulu berapa? 2 ditambah 4. Berapa 2 ditambah 4? 6 ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nih, 6. Berarti angka yang depannya adalah 6. Kemudian ada berapa jari yang tertutup di sebelah kanan? Ada berapa? 1, 2, 3. 3. Kemudian yang di tangan kiri ada berapa yang tertutup? Ada 1. 3 dikali 1 berapa? 3 ya. Jadi
angka yang berikutnya adalah 3. Hasil 7 dikali 9 adalah 63. Oke. Soal yang terakhir ya. Gimana nih? Oh, ini juga kembar nih sama dengan soal yang pertama tadi ya. Coba yuk. Tangan kanan dulu. 8. Nah, kan biasanya disimbolkan seperti ini. 8 dikali 8. Ya. 8 dikali 8. Nah, kita jumlahkan dulu jari-jari yang terbuka ya. Kita jumlahkan. Yang kanan ada berapa jari yang terbuka? 1, 2, 3. Yang kiri ada berapa yang terbuka? 1, 2, 3. Ada 3 jari dan ada 3 jari. Nah, 3 ditambah 3. Berapa 3 ditambah 3? 6 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi angka yang di depannya adalah 6. Kemudian angka yang berikutnya berapa ya? Nah, yang tertutup kita kalikan yang tertutup ya. Tangan yang kanan ada berapa yang tertutup? 1, 2. Yang kiri ada berapa yang tertutup? Ada 1, 2. Oh, ada 2. 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? 4 ya. 4 untuk angka berikutnya adalah angka 4. Jadi berapa hasilnya? 8 dikali 8 sama dengan 64 ya. Gimana? Mudah bukan? Kesimpulannya, ketika adik-adik ingin menggunakan jari-jarinya khusus untuk perkalian 7, 8, 9, adik-adik harus menjumlahkan angka-angka kecil yang jari-jarinya berdiri di depan, kemudian mengalihkan angka-angka yang kecil untuk jari-jari yang tertutup ya. Kemudian adik-adik bisa mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Oke.
Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan trik jari matika untuk perkalian 9. Kita lihat videonya selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Kids, berjumpa lagi di Kids Fun House. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi perkalian jari matika, namun dengan materi khusus yaitu perkalian 9. Oke? Nah, kira-kira gimana ya cara menjawabnya? Cara menjawabnya sangat mudah sekali. Untuk itu, adik-adik terus ikuti video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support terus channel MA Kids Fun House untuk bisa terus berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel MA Kids Fun House biar belajarnya makin seru. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung jawab aja yuk soal-soalnya. Di sini Miss Cici telah menyediakan 9 soal ya. 1 dikali 9, 2 dikali 9, 3 dikali 9, 4 dikali 9, 5 dikali 9, 6 dikali 9, 7 dikali 9, 8 dikali 9, dan 9 dikali 9. Nah, sekarang Miss Cici akan ajarkan kepada adik-adik gimana cara menggunakan jari matika perkalian 9. Oke, khusus untuk perkalian 9. Jadi kita mulai dari perkalian yang pertama. Nah, sekarang kita jawab ya soal-soalnya, yaitu dari soal yang pertama, 1 dikali 9. Caranya yaitu dengan membuka semua jari-jarinya, yaitu dari tangan kanan ke tangan kiri ya. Ada 10 jari, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. Yang pertama yaitu 1 dikali 9. Tutup ya 1 jari. Ini boleh mulai dari yang kelingkingnya, tutup aja 1. Tuing. Jadi kita lihat jari yang berdirinya ada berapa jari? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jari. Jadi jawabannya adalah 9. Kalau perkalian 1 mudah ya. Oke, jadi kalau untuk perkalian 1 dilihat siapa yang nemenin angka satunya, yaitu 9. Nah, sekarang perkalian 2. 2 dikali 9. Tetap kayak tadi ya. Dibuka semua jari-jarinya, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian adik-adik tutup 2 jari karena 2 dikali 9 ya. 1, 2. Nah, kita lihat di sini ada berapa jari yang berdiri? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dilihat nih, di sini ada 2 jari, tapi kita simpan 1 ya. Pokoknya setiap jari yang tertutupnya disimpan 1. Setiap jari yang tertutupnya disimpan 1. Jadi ada berapa? 1 sama 8 dibacanya berapa? 18. 1 sama 8 dibacanya 18. 1 sama 8. Jadi cara bacanya adalah 18 ya. Sekarang kita mulai lagi. Kita ulang lagi deh kalau adik-adik agak bingung ya yang untuk perkalian 2-nya. Oke? Nah, coba dibuka dulu semua jari-jarinya, ada 10 jari. Terus karena ini 2 dikali 9 jadi tutup 2 jari. 1, 2. Ingat simpan ya, yang ininya simpan 1, yang setiap jari tertutupnya disimpan 1. Jadi ada berapa di sini? Ada 1, tulis 1 di sini. Terus yang berdirinya ada berapa? Ada 8, tulis 8. Jadi hasilnya adalah 18. Selesai ya. Sekarang kita lanjut perkalian 3 kali 9 dan 4 kali 9 ya. Oke. Nah, keluarkan dulu semua jari-jarinya. Ada 10 jari. Kemudian karena ini 3 dikali 9 jadi tutup 3 jari. 1, 2, 3. Jangan lupa kata Miss Cici kan kalau satunya ini kita simpan ya. Jadi yang dihitung hanya yang jari-jari yang berikutnya saja, yaitu ada 1, 2, ada 2, terus 2.
Terus jari yang berdirinya ada berapa? Jari yang berdirinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 27. 3 dikali 9 hasilnya 27. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu 4 dikali 9. Jangan lupa dibuka semua jari-jarinya ya. Kemudian kita tutup 4 jari karena kan 4 dikali 9. 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa kata Miss kan disimpan satu jari yang tertutupnya ya. Jadi dihitung yang jari-jari yang lain-lainnya aja. Nih kayak 1, 2, 3. Berarti ada 3 terus di sini 3. Terus jari yang berdirinya ada berapa nih? Jari yang berdirinya ada 6. Jadi hasilnya adalah 36. Selesai ya. Nah, yang berikutnya yaitu 5 dikali 9. Nih, seperti tadi ya, dibuka dulu semua jari-jarinya terus ditutup berapa? 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disimpan satu jarinya, dihitung ada berapa jari tertutup yang lainnya? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Terus jari yang terbukanya ada berapa? Jari yang terbukanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 45. Pinter ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya yaitu 6 kali 9, 7 kali 9. 6 dikali 9 seperti tadi. Jangan lupa yang pertama adik-adik harus buka dulu semua jari-jarinya. Kemudian adik-adik tutup berapa jari? Tutup 6 jari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah deh. Sekarang jangan lupa ditabung ya, jari yang tertutup ini jangan lupa ditabung 1. Jadi tinggal berapa jari yang tertutupnya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 terus di sini 5. Terus untuk jari yang terbukanya ada berapa? Ada 4. Terus 4. Selesai deh. Jadi 6 dikali 9 hasilnya adalah 50. Kemudian 7 dikali 9, jangan lupa dibuka semua jari-jarinya. Oke. Nah, sekarang tutup 7 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jangan lupa simpan satu jari, kemudian hitung yang jari lain-lainnya, yaitu ada 6 ya. Nah, sekarang yang berdirinya ada 3, jadi 63. Selesai deh. Yang terakhir yaitu perkalian 8 dikali 9 dan 9 kali 9. Jangan lupa dibuka dulu jari-jarinya. Terus itu berapa jari? 8 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa disimpan satu, jadi ada berapa jari yang tertutup? Yaitu ada 7. Terus yang berdirinya ada 2. Jadi 72. Selesai deh. 72. Nah, yang terakhir yaitu 9 kali 9. Jangan lupa ditutup 9 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa disimpan satu jari tertutupnya. Jadinya ada berapa jari yang tertutupnya? Kalau disimpan satu ada 8. Yang berdirinya ada berapa? Ada 1. Jadi 81. Selesai deh ya. Nah, jadi kita sudah menjawab semua soalnya sekarang. Oke, demikianlah materi kita untuk kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik semua dalam menjawab soal-soal khususnya soal
Bagaimana dengan video tadi? Apakah sudah membantu kalian untuk memahami apa itu perkalian dan membantu kalian untuk bisa lebih cepat untuk menghitung perkalian? Sekarang kita akan membahas contoh soal dari perkalian tersebut. Yang pertama, saya punya soal Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Maka jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, bentuk perkalian yang dihasilkan dari soal ini adalah 2 kali 9 karena Dayu punya 2 buah kotak pensil, berarti 2. Setiap kotak pensil berisi 9 pensil, berarti dikalikan 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. Maka jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Contoh soal nomor 2 adalah Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang ditiup adalah Beni, Udin, dan Edo. Maka mereka ada 3 orang. 3 orang meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon, maka bentuk perkalian matematikanya adalah 3 dikalikan dengan 4. Hasil dari 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka jumlah balon yang ditiup mereka adalah 12 balon. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian. Pengertian pembagian ini ialah pengurangan berulang suatu bilangan dengan bilangan yang sama sampai habis. Sampai habis ini maksudnya adalah sampai bilangan yang kita kurangkan tadi 0. Langsung masuk saja biar tidak bingung. Contoh, carilah hasil dari 24 dibagikan dengan 6. 24 dibagi 6. Kita akan mengurangkan 24 ini dengan angka 6. Sampai hasilnya 0. 24 dikurang 6 sama dengan 18, dikurang 6 lagi, maka 12, dikurang 6 lagi, 6, dikurang 6 sama dengan 0, maka 24 dibagi 6 sama dengan 4, karena ada 4 kali pengurangan dengan angka 0. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Selanjutnya ialah pembagian dengan angka 1. Pembagian dengan angka 1 mempunyai fakta yang menarik juga, yaitu suatu bilangan jika dibagikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 6 dibagi 1 sama dengan 6, karena dibagi dengan 1 itu maksudnya adalah 6 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti berapa kali pengurangan? Hanya 1 kan? Maka itulah 6 bagi 1 sama dengan 6. Berikutnya kita akan membahas hubungan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Perkalian tadi adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Kita lihat apa saja hubungannya. Jika bilangan hasil bagi dikalikan dengan pembagi, akan diperoleh bagian yang dibagi. Agar tidak bingung, kita langsung saja bahas ke contoh. Misal di sini ada 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4 seperti yang kita bahas tadi. Di sini 24 merupakan bilangan yang dibagi. 6 merupakan pembagi, sedangkan 4 merupakan hasil bagi. Jika kita hasil bagi tadi dikalikan dengan pembagi, yaitu 4 kali 6, maka diperoleh bagian yang dibagi sama dengan 24. Sama bukan? 4 kali 6 sama dengan 24. Jika 24 dibagi 6 sama dengan 4. Berikut ini ada trik jari matematika dengan pembagian 5. Mari kita tonton selanjutnya. Setelah 6 ini kita akan belajar tentang pembagian ya, khususnya pembagian 5.
Oke, nah caranya sangat mudah sekali. Adik-adik ikutin terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, tolong bantu dukung kami untuk terus bersemangat menciptakan video-video edukasi yang menarik setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita langsung jawab yuk soal-soalnya. Nah, untuk soal pembagian 5 ini, di sini telah tersedia 4 soal ya. Soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya. Nah, untuk menjawab soal pembagian 5 ini, adik-adik bisa menggunakan jari-jarinya saja ya, karena caranya sangat mudah sekali. Nah, yuk kita langsung jawab dari soal yang pertama ya. Oke, sekarang kita langsung jawab aja yuk soal-soalnya. Soal yang pertama yaitu 60 dibagi 5 ya. Nah, untuk pembagian 5 ini adik-adik abaikan saja angka 5-nya ya, biarin aja dia nongkrong di sana, oke? Nah, tugas adik-adik adalah fokus di angka yang pertamanya, oke? Ini angka yang harus kita baginya itu yang adik-adik harus fokus di sana ya. Nah, angka yang pertama ini adalah 60 ya. Nah, pertama-tama adik-adik rubah dulu angka puluhan itu menjadi angka satuan. 60 berubah menjadi angka 6 ya, cukup angka 6 gitu aja ya, nggak harus 60 enggak ya, cukup adik-adik sebutkan angka 6 seperti itu, oke? Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik harus mengalihkan angka tersebut, angka yang sudah menjadi satuan tadi dengan perkalian 2. Oke, jadi 6 dikali 2 seperti itu, oke? Nah, berapa 6 dikali 2? Nah, munculkan aja jarinya. Angka berapa? 6 ya. 6 dikali 2. Coba ya. 6 dikali 2. Jadi adik-adik harus menghitung angka 6 ini 2 kali ya. Nah, sekarang kita hitung yuk. Ini kan udah ada 6 ya. 6. Sekarang langsung lanjut aja hitung. Langsung lanjutkan aja hitungannya ya. Setelah 6 angka berapa? Angka 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi hasilnya adalah 12. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Selesai. Oke, kita lanjut soal yang kedua yaitu 85 dibagi 5. Nah, jangan lupa untuk pembagian 5 ini adik-adik abaikan saja angka 5-nya ya. Biarkan aja dia nongkrong di sana sendirian ya yang ini ya. Nah, sekarang adik-adik fokus ke angka yang depannya yang harus kita bagi yaitu 85. Nah, kita seperti soal yang pertama tadi kan dirubah dulu menjadi angka satuan. Kalau tadi kan 60 ya, karena di sini 0 jadi langsung berubah menjadi angka 6. Nah, sekarang 85. Di sini ada angka 5. Jadi gimana merubahnya menjadi angka satuan? Yaitu berubah menjadi 85 berubah menjadi 8,5 ya. 5 ini bisa kita baca dengan setengah ya. Jadi 8 setengah. Oke, 8 setengah. Nah, bayangkan aja ini setengah apel ini kan atau jeruk aja ya. Nah, setengah jeruk. Nah, setengahnya ini ya, setengah jeruk, buah jeruk. Aduh, gambarnya nih. Nah, nih bayangkan aja ini buah jeruk ya, setengahnya baru ya. Nah, setengah buah jeruk. Kemudian, nah 8-nya, oke? 8-nya kita taruh jari, kita hitung. Jangan lupa dikali 2, ke 8 setengah dikali 2, setengahnya biarin aja, jadi 8-nya dulu adik-adik kali 2 ya. 8 ini kita 2 kali ngitungnya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ingatin hasilnya berapa? 16 ya. Nah, sekarang yang setengahnya. Ini kan setengah jeruk, berarti kita harus menghitung setengah jeruknya ini 2 kali, kita bikin lagi setengah jeruknya lagi ya. Z. Nah, ini setengahnya lagi. Nah, kalau setengah digabung sama setengah ini dia menjadi berapa? Mau menjadi 1 ya, 1 jeruk ya, karena kan setengah. Kita hitungnya 2 kali setengahnya nih. Setengah sama setengah. Nah, kan 2 kali setengah sama setengah menjadi 1 jeruk ya. Jadi hasilnya adalah 1. Nah,
berapa tadi? Yang hasil 8-nya 16. 16 ditambah 1 jadi 17 ya. Selesai. Zep, zep, zep. Nah, itulah dia hasil. Itulah tips dari pembagian 5 yang dipaparkan oleh pemateri. Setelah 6
Lalu kita akan membahas contoh soal untuk pembagian. Nomor 1, Dodi memiliki 36 buah rambutan, lalu ia bagikan kepada 6 temannya. Berapa buah rambutan yang diperoleh oleh masing-masing anak? Maka bentuk pembagiannya adalah 36. Karena memiliki 36 buah rambutan, temannya ada 6, maka 36 dibagi 6. Hasilnya adalah 6, maka masing-masing anak memperoleh 6 buah rambutan. Soal nomor 2 yaitu Haikal memiliki 8 buah permen coklat, lalu ia membagi sama rata coklat tersebut kepada adiknya. Berapakah coklat yang dimiliki Haikal sekarang? Bentuk pembagian adalah 8 dibagi 2, 2 dikarenakan Haikal dan adiknya merupakan 2 orang. Maka 8 bagi 2 sama dengan 4. Permen coklat yang dimiliki Haikal sekarang sebanyak 4 buah permen. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan ditanyakan langsung kepada ibu. Maka